Cuma gara-gara main kata-kataan doang di Instagram. Ya Allah, gara-gara kata-kataan di Instagram nyawa orang hilang gitu. Oke, good morning semuanya. Sabahal khair ayuhat talabah. Kaifa halukum? Antum bi khair? Ya, jadi sebelum saya masuk ke pelajaran gitu, beberapa hari yang lalu gitu kan, ada tuh di berita gitu kan, di daerah sini juga gitu, di daerah saya tinggal gitu kan, di Mampang, Jakarta Selatan. Ada segerombolan orang yang masih mengikuti tradisi lama gitu, tradisi lama yang ya buat apa sih kalau gini hari dijalanin gitu kan. Ya mungkin ini juga efek dari apa ya, cobaan gitu yang sedang melanda kita, khususnya warga Indonesia plus 62 gitu kan. Orang tawuran mati gitu kan, kita mikirlah buat apaan sih begitu, biar jadi jagoan. Emang semua ada sebab akibatnya gitu kan. Sebabnya apa? Cuma gara-gara main kata-kataan doang di Instagram. Ya Allah, gara-gara kata-kataan di Instagram nyawa orang hilang gitu. Ya lebasi banget gitu kan. Emang lu katanya nyari orang gampang? Emang mak lu ngurusin lu gak capek? Emang bapak lu ngurusin lu gak capek? Ya buat apaan sih gitu kan. Kita mikirlah gitu. Sudah biar orang-orang yang terdahulu aja udah, orang yang dulu aja udah, kita kagak usah ikut-ikutan. Buat apaan begitu? Biar ngapain? Biar dikasih apaan gitu. Oke lah, boleh gitu kan. Mungkin ada yang cita-cita jadi jagoan, nanggung kalau jadi jagoan sekarang udah telat gitu kan. Kalau lu nggak bisa ngelebihin orang-orang sebelum lu, buat apaan gitu, ya kan. Lu pengen jadi jagoan gitu kan, kalau belum bisa sekelas dia gitu kan, percuma aja gitu. Jadi fungsinya kagak ada, ya kan. Nah, sekarang orang tawuran, ya kan, ngerebutin apaan? Ngerebutin nama doang. Ntar ini menang, wah ini menang, itu menang, ini menang, buat apaan gitu, ya kan. Menang dapat duit kagak, orang lagi susah nyari makan, nyari kerja susah, ini malah nyari nama. Ya elah, kok masih ada gitu orang berpikir kayak gitu tuh, masih ada gitu loh. Itu kan udah jahiliyah banget gitu. Kalau di era modern gini masih ada yang begitu, ya ketinggalan zaman. Dan kalau kita bilang ketinggalan zaman, mungkin setelah ini ya ada sangkut pautnya lah gitu, pelajaran yang kita bakal pelajarin gitu kan. Hukum fikihnya gitu, abis ini kita bakal pelajarin bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng semuanya, ya kan, insya Allah gitulah. Kita semua yang nonton video ini juga bukan termasuk golongan dari mereka gitu kan. Fakir qabla an ta'zimah, berpikirlah sebelum melakukan suatu perbuatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala rahmatillahi wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat menikmati keindahan dunia dalam segala sisi yang sedang terserang oleh berbagai cobaan. Dan inilah yang kita rasakan sekarang. Tidak mengurangi rasa syukur kita karena kita masih diberikan nikmat yang panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang menghadirkan kita di dunia ini hingga saat ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pembunuhan. Pembunuhan adalah, kalau dalam fikih, pembunuhan itu termasuk dalam fikih jinayah. Fikih jinayah itu fikih yang membahas tentang syariat yang diharamkan oleh agama. Pembunuhan sendiri secara bahasa itu ya menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang disengaja ataupun tidak disengaja, menggunakan alat ataupun tidak gitu kan. Itulah pembunuhan gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam pembunuhan. Jadi dalam Islam itu ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama itu al-qatlu al-amdi, pembunuhan yang disengaja ataupun pembunuhan yang direncanakan gitu.
maupun menggunakan senjata yang mematikan ataupun tidak. Intinya menghilangkan nyawa seseorang dengan niat dari si pembunuh gitu. Dan si korban adalah orang yang baik gitu. Dengan dikatakan dengan pembunuhan yang sengaja itu atau direncanakan itu ketika si pembunuh memiliki niat dan sudah balik sudah dewasa gitu dan berakal, dan yang dibunuh ataupun korban di sini adalah orang yang baik, bisa dinyatakan ini adalah pembunuhan yang disengaja, al-qatlu al. Yang kedua ada pembunuhan yang menyerupai sengaja gitu. Al-qatlu shibhul amdi, jadi pembunuhan yang menyerupai sengaja gitu. Gimana kok bisa gitu kan menyerupai sengaja? Nah, jadi pembunuhan yang dilakukan gitu, tidak menggunakan alat-alat tajam gitu kan. Obat, nah niatnya buat pingsan ternyata malah meninggal gitu. Terus seperti dokter yang memberikan biusan terlalu banyak, seperti kasus yang pernah kita dengar di sini ya. Dulu ada namanya artis Alda Risma itu kan, kalau nggak salah gitu, itu karena ya seperti itu, terlalu banyak obat bius. Nah, selanjutnya ada pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, inilah pembunuhan tidak disengaja gitu. Pembunuhan yang tidak disengaja itu atau pembunuhan yang salah sasaran gitu. Al-qatlu al-khata. Al-qatlu al-khata. Jadi al-qatlu al-khata itu yang gimana? Jadi sebenarnya si pembunuh ini nggak niat gitu bunuh korban gitu, tapi ternyata yang kena korban atau apes. Seperti jatuhnya alat berat tuh dari sebuah bangunan dan mengenai korban gitu. Atau kecelakaan di jalan. Nah, dan masih banyak contohnya. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang kejam yang benar-benar diharamkan oleh syariat Islam. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Sadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya gitu, janganlah kalian membunuh seseorang gitu, kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa yang terbunuh secara zalim Allah memberikan hak kepada walinya gitu kan. Tapi janganlah walinya melampaui batas gitu. Walinya jangan melampaui batas untuk, ya kalau dalam hukum Islam itu mengkisoskan lah. Nah, karena sesungguhnya orang yang terbunuh itu beliau mendapat pertolongan. Karena dalam syariat Islam sudah dijelaskan, maka Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqa muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi Rasul bersabda dalam hadis ini, ketika dua orang muslim yang akan saling membunuh gitu, berantem lah, dan salah satunya terbunuh gitu kan, maka yang membunuh dan terbunuh, makomnya itu tempatnya di neraka. Jadi pelaku tindak pidana pembunuhan ini dia sudah melanggar 3 hak gitu. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak ahli waris, yang ketiga itu ya hak
korban itu sendiri gitu. Nah, makanya gitu kan Allah memberikan hak kepada ahli waris atau walinya gitu kan untuk istilah kata menghakimi si pembunuh tadi gitu kan. Nah, di sini tergantung walinya atau ahli warisnya, si pembunuh ini mau dimaafkan gitu kan atau dikisoskan. Nah, kalau si pembunuh dimaafkan, maka wajib untuk si pembunuh ini membayar diat. Nah, diat atau kifarat yang ditentukan oleh hukum Islam gitu. Diat itu apa ya? Harta yang dibayarkan gitu untuk menutupi atau menghapus gitu yang wajib dibayarkan untuk menebus dosa gitu. Nah, kifarat hampir menyerupai diat gitu. Kifarat ini bisa kata pengeluaran harta itu kan sebenarnya lillah gitu kan, niatnya lillah untuk menutupi atau menghapus sebuah dosa, itu kifarat. Dan di sini saya akan menerangkan gitu hukuman gitu atau jaza balasan yang diterima oleh seorang pembunuh gitu, tergantung kelasnya gitu kan. Nah, yang pertama di sini tadi ada al-qatlu al-amdi. Al-qatlu al-amdi pembunuhan yang disengaja gitu. Pembunuhan yang disengaja, nah, si pembunuh ini harus dikisoskan gitu. Dikisoskan oleh seorang hakim gitu. Dan oleh seorang hakim kenapa gitu? Karena agar pihak keluarga tidak main hakim sendiri gitu. Tapi gitu, apabila dari kerohiman atau keramahan pihak keluarga gitu, maka si pembunuh wajib membayarkan diat mughaladhah, diat yang berat gitu. Jadi sesuatu yang diambilkan dari harta pembunuh yang diberikan kepada korban, dan juga diwajibkan menunaikan kifarat. Kifarat jadi penebusan dosa kepada Allah. Nah, makanya ada untuk manusia dan untuk Allah. Allah itu adil, subhanallah. Dan selanjutnya al-qatlu syibhul amdi, tadi yang menyerupai sengaja gitu kan. Yusbihu al-amd. Nah, di sini pembunuh tidak diberatkan gitu untuk dikisoskan gitu, tetapi diwajibkan membayar diat. Dan diat di sini, wah nih kerohiman Allah benar, subhanallah. Allah memberikan keringanan untuk dicicil, bayar diatnya dicicil, dan diwajibkan membayar kifarat juga gitu. Seperti sabda Rasulullah, masih ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu ad-diyah wa hiya 30 haqqah wa 30 jad'ah wa 40 khilfah, rawahu Tirmidzi. Jadi barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh jika mereka menghendaki untuk mengkisoskan atau tidak menghendaki kisos. Nah, keluarga, wali atau ahli waris berhak mengambil gitu kan, mengambil diat berupa, nah nih di sini nih 30 ekor hiqah. Nah, 30 ekor hiqah itu unta betina berumur 3 sampai 4 tahunan lah gitu. Dan 30 ekor jad'ah. Nah, 30 ekor jad'ah ini unta berumur yang 4 sampai 5 tahun sampai 6 bulanan lah gitu kan. Unta betina. Dan 40 ekor khilfah. 40 ekor khilfah itu unta betina yang sedang hamil. Nah, ini hadis Tirmidzi dan sahih. Hadisnya berarti benar sanadnya. Nah, dan selanjutnya al-qatlu, jadi pembunuhan yang terjadi karena kesalahan gitu kan tadi, yang nggak niat, tiba-tiba ya benar-benar nggak ada niat gitu atau salah sasaran. Nah, di sini ya si pembunuh dibebankan gitu dengan diat yang ringan.
diatul mukhaffafah. Mukhaffafah. Diatul mukhaffafah ini berupa ya seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi itu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Syihab qala diatul khata' 20 hiqqah wa 20 jad'ah wa 20 binta makhat wa 20 binta labun wa 20 bani makhat, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Jadi di sini itu diat khata' dibebankan berupa 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan yang terakhir ada pembunuhan berkelompok gitu kan, berencana berkelompok gitu. Wah, di sini hukumannya udah fatal gitu kan, udah berencana berkelompok, apalagi satu lawan banyak gitu kan, dikeroyok gitu. Umar pernah bilang gitu dulu kan, dalam sebuah hadis Umar bilang gitu, bunuh 5 atau 6 orang yang pernah membunuh seorang laki-laki muslim secara zalim. Dan Umar juga bilang gitu, kalau penduduk San'a melakukan perbuatan ini gitu, maka bakal dibunuh tuh satu kota sama Umar semuanya. Kalau ini khalifah benar-benar jagoan, kita nggak bohong, ya kan? Orang setan aja takut, ya kan? Apalagi orang. Jadi Islam menerapkan, Islam memutuskan, dan Allah menurunkan ayat yang menjelaskan gitu tentang iqabul qatl atau jazaul qatl, jazaul qital, tidak lain gitu untuk menjaga kehormatan manusia gitu, kehormatan hambanya gitu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban azima. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa gitu yang membunuh seorang muslim, maka jazanya adalah jahanam gitu. Tempatnya nanti itu di neraka jahanam. Dan Allah melaknatnya, dan Allah juga menyiapkan azab yang besar. Makanya Allah itu ketika memberikan, kalau negara kita undang-undang gitu ya, tapi undang-undangnya paten, nggak pernah diganti-ganti gitu, jadi bako. Ketika ditetapkan, ketika dibukukan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan, nah udah tetap ini, kagak ganti-ganti, nggak pakai rapat paripurna, nggak pakai sidang ini sidang itu sidang apa lagi, udah gitu. Makanya fikih itu berasaskan dari Al-Quran wa sunnatun Nabi. Mungkin ini saja gitu, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.